Selamat datang di Big Hero. Filmnya mulai di kota ini, namanya San Francisco. Jadi San Francisco dicampur sama Tokyo. Mungkin ini realita di mana Jepang menang perang dunia kedua kali. Meg-chan, pusu mata saite da yo! お父様の願いに従います。 Terus kita lihat nih dua robot yang lagi berantem. Ya buat lo pada yang nggak tahu, Real Steel itu film yang populer di tahun ini. Kesukaan gue Noisy Boy atau enggak Midas. Tapi ternyata itu pertandingan robot mainan. Sama ada nih cewek ABG Betty. Jujur, menurut gue nih cewek lebih atraktif daripada si Anne Cass. Terus ada nih bocil yang mau ikutan, tapi mereka semua malah ketawain. Soalnya robot dia kelihatan gay. What's your name, little boy? Hero? Wow, nama yang literal sekali ya. Tapi si Hiro ternyata jago, dan dia langsung kalahin robotnya. Ini orang gak seneng, jadi dia suruh anak buahnya ngegebukin dia. Bocil yang masih umur 14. Tapi untungnya koko dia datang. Namanya Tadashi. Mereka kabur, terus kebetulan malah ada polisi depan mereka. Jadi mereka ditangkap. Tapi untungnya mereka dikasih pardon, jadinya dibebasin. Dan akhirnya kita ngeliat ada si Anne Cass. Ini si Anne Cass pas khawatir aja kenapa dibikin unnecessarily atraktif ya. Gue gak tau cara jelasannya gimana. Tapi gak ada orang normal yang khawatir bikin muka kayak gini anjir. Mereka pulang, terus si Hiro geblek malah mau robot berantem lagi. Sama dia bilang gini, What? Go to college like you? So people can tell me stuff I already know? si Tadashi anterin si Hiro aja, soalnya dia gak bisa berhentiin si Hiro. Pas lagi OTW, si Tadashi malah bawa si Hiro ke sekolahnya. Di sini si Hiro ketemu sama teman-temannya si Tadashi. Ada nih ABG Betty lagi, namanya Gogo. Gila nih film Betty-nya baik juga ya. Terus si Taylor Swift, yang katanya nih cewek sebenarnya pacarnya si Tadashi. Terus nih Blackman, sama yang terakhir, si TJ Miller. Si Tadashi bawa si Hiro ke labnya dia. Dan di sini si Tadashi kasih lihat kerjaannya dia. Dia bikin robot gendut yang namanya Baymax. Robot suster gitu loh ya, yang bisa nyala kalau ada suara. Imagine kalau Baymax ganti nama jadi Freakmax. Dari ngomong, I cannot deactivate until you say you are satisfied with your care. jadi. I cannot deactivate until you say you are satisfied with your. Abis itu dia ketemu sama nih fucking nerd, namanya Robert Callahan. Terus si hero-nya kayak, Wanna see how I put them together? Hey, genius! He invented them. Robert Callahan. oke jadi lu tahu nama dia, tapi lu nggak tahu mukanya kayak gimana. Agak sih masa depan mereka belajar pakai radio doang. Si Tadashi mau ajakin si Hiro lanjut berantem robot, tapi si Hiro malah berubah pikiran, sama mau masuk ke sekolah sini. Si Tadashi bilang kalau mau diterima di sekolah ini, lo harus bikin kreasi yang bikin si Callahan tertarik. Maju ke hari showcase-nya, si Hiro ternyata bikin robot kecil, namanya Microbot, yang kalau satu biji doang nggak guna, tapi kalau jumlahnya ada jutaan, tuh robot bisa melakukan apa aja selama kita punya imajinasinya. Kayak transportasi, bikin emote, konstruksi, ya basically kayak si Green Lantern. Semua orang termasuk si Callahan langsung terkesan sama karyanya si Hiro. Imagine kalau si Anne Cass yang dikasih controllernya. Dia langsung bayangin sesuatu yang besar dan hitam. Ngerti gak ini guys? Ini si Tadashi meledak. Kayak beberapa menit kemudian. Si Hiro langsung diterima sama si Callahan. Tapi tiba-tiba ada nih orang corpo douchebag yang datang. Namanya Alistair Gray. Ini orang mau beli robotnya si Hiro. Tapi si Callahan bilang, ini orang cuma peduli sama duit, bukan science. Dan of course si Hiro jadi tolak. Si Hiro sama kokonya sekarang lagi ngobrol di jembatan ini. Tapi tiba-tiba gedung pamerannya kebakaran. Si Tadashi goblok malah masuk buat selamatin si Callahan. Dah mereka berdua dead. Oh ya BTW Tadashi, jadi heroik sama goblok itu ada bedanya. Lu masuk ke gedung yang udah dilalap api, itu bukan salah satu contoh heroik. Si Sushihiro sekarang depresi, dan si Anne Cass mau si Hiro move on. Mrs. Matsuda's in the cafe. She's wearing something super inappropriate for an 80-year-old. Hah? What do you mean anjir? Tuh nenek pakai baju apa emangnya? Si Baymax tiba-tiba nyala, gara-gara si Hiro nggak sengaja sakitin kakinya. Terus si Hiro ngeliat kalau microbot dia ternyata masih gerak, nggak tahu mau kemana. Jadi dia asumsi itu robot rusak. Terus si Baymaxnya kayak, robot lu mau pergi nih? Oh iya, cari tahu dia mau kemana. Oke, si Baymaxnya beneran pergi. Pas si Hiro mau samperin, Hero? ya sama dia lihat si Hiro, tapi kagak lihat si Baymax. With the hot sauce that makes our faces numb. Okay. Okay. Si Hiro ikutin si Baymax, dan dia sampai ke nih tempat abandoned warehouse gitu ya. Mereka masuk, di dalam ternyata ada seseorang yang diam-diam bikin ulang microbotnya si Hiro. Dan dia udah bikin puluhan juta microbotnya. Mereka tiba-tiba diserang sama microbotnya, terus kita lihat dalangnya. Nih orang nggak pakai topeng tanuki. Si Hiro sama si Baymax berhasil kabur, dan dia langsung lapor ke kantor polisi. Tapi ya of course mereka nggak percaya. Oh ya, sama si Baymax tiba-tiba lowbat. Dan lowbat buat si Baymax itu sama kayak orang yang habis hangover. Mereka udah sampai rumah, terus si Hiro harus diam-diam masuk ke rumahnya, supaya si Anne Cass nggak tahu ada si Baymax. Oh, look at my little college man. I can't wait to hear all about it. Si Hiro sekarang udah di kamarnya, sama dia juga cas si Baymax. Terus si Baymaxnya kayak, Tadashi is here. si Hiro abis itu bilang orang yang meninggal emang selalu ada di sini, selama kita selalu ingetin dia. Tapi tetap aja,
Rasa kehilangan tetap sakit. Si BMX langsung download semua data tentang cara urusin sakit yang secara emosional. Jadi dia telepon teman-teman si Hiro buat emotional support sama peluk dia. Si Hiro abis itu sadar kalau api yang di gedung pameran itu bukan kecelakaan, tapi direncanain. Dan si Topeng pakai api itu buat curi hasil karyanya si Hiro juga. Jadi si Hiro mau tangkap dia. Tapi sebelum si Hiro tangkap si Topeng, dia harus upgrade si BMX dulu, supaya dia bisa lawan si Topeng. Si BMX dikasih armor, sama disuruh belajar berantem. Mereka udah siap, dan langsung gas ikutin microbotnya lagi. Tapi ada mobil spooky yang ikutin mereka. Microbotnya bawa mereka ke di pelabuhan, mereka ketemu si Topeng lagi. Mereka sekarang sembunyi, tapi tiba-tiba mobil spooky itu samperin mereka. Dan yang bawa mobilnya itu, ternyata... Hiro? Ya, gue kira si Ancas. Terus mereka ketahuan sama si Topeng. Si Blackman kok ingetin gue sama si orang yang punya iPhone itu ya? Mereka langsung kabur pakai mobilnya, sambil dikejar sama si Topeng. Mereka berhasil kabur, tapi malah dicemplungin sama si Topeng. Si BMX selamatin mereka, dan sekarang mereka butuh tempat buat berlindung. Si TJ Miller bilang dia punya tempat, dan tempatnya itu rumah dia. Ini orang ternyata kaya banget. Sama bokap dia juga ternyata si Stanley. Rest in peace ya, Stanley. Si TJ Miller terus bilang si Topeng itu Alistair Gray. Soalnya dia mau make robot si Hiro, tapi nggak dikasih. Dan kebetulan banget pas dia tolak, langsung kejadian kebakaran. Oh iya, si BMX juga ternyata scan si Topeng. Dan tuh orang punya golongan darah AB-. Jadi si Hiro punya rencana buat upgrade sistem scan si BMX, buat scan satu kotanya langsung, buat cari dia. Sama sekalian upgrade semua temen-temennya. Si Taylor Swift dikasih senjata tas gitu, yang kalau lu perhatiin, tasnya itu ada periodic table, dan bisa keluarin campuran elemen apapun yang dia mau. Ya basically dia karakternya paling kuat di antara mereka berenam. Imagine lawan si Taylor Swift terus dia lemparin bola uranium sama plutonium anjir. Terus si Betty Goth ABG jadi speedster, atau kayak superhero yang lari cepet gitu lah ya. Si TJ Miller jadi Fury, si Blackman jadi Wolverine yang gak punya healing factor. Si Wolverine aja kadang suka ketusuk sendiri, apalagi nih orang yang gak punya healing factor. Sama si BMX jadi kayak gini sekarang. Si BMX sekarang bisa nembak tangannya. BTW guys, kalau lihat pelan-pelan, ini patungnya si Hans. Sama dia juga bisa terbang. That is awesome! Full thrust! Ya, gue juga mau full thrust si Ancas. Mereka terbang terus, sampai ke atas nih. Gue gak tahu ini apaan. Ini bukan mesin pesawat ya. Di atas ini si Hiro suruh scan semua orang yang punya data yang sama kayak si Topeng. Dan ketemu. Orangnya ada di pulau terpencil ini. Mereka semua terbang ke sana. Pas saya sampai, pas semua ini terjadi, si Blackman kok nggak sengaja potong temennya ya? Mereka masuk, dan di sini mereka ketemu sama nih proyek yang hancur. Mereka cek kameranya, ternyata ini proyek teleportation gagal yang dibuat sama si Alistair Gray. Sama nih cewek yang cobain teleportation yang tadi, jadi mati pas masuk ke dalam portalnya. Jadi mereka ambil kesimpulan si Alistair Gray itu orang yang pakai topeng. Soalnya dia mau ambil balik mesin teleportationnya yang udah dimatiin sama pemerintah. Mereka tiba-tiba diserang sama si Topeng. Mereka berantem, dan si Hiro berhasil ambil topengnya. Pas dilihat orangnya, what? Orangnya Callahan. Si Hiro bilang si Callahan harusnya mati. Tapi si Callahan bilang, I had your microbots. wait, lu tau dari mana tuh robot tahan ledakan? Tadashi went in there to save you. That was his mistake. The biggest beefsteak. Si Hiro langsung enggi. Dan dia kayak, BMX, bunuh dia. Buset, santai. Sekarang! Oke. Si BMX mau bunuh si Callahan, tapi untungnya temen-temen dia nggak kasih. Si Hiro langsung marah. Temennya terus bilang mereka nggak pernah setuju bunuh si Topeng. Cuman tangkap dong. Jadi si Hiro mau kejar si Callahan, tapi sensor si BMX rusak. Jadi mereka pulang buat benerin. Pas udah bener, si Hiro mau keluarin chipnya si Tadashi. Tapi nggak dikasih sama si BMX. Terus si BMX-nya kayak, Is this what Tadashi wanted? Tadashi programmed me to aid in... Tadashi's gone! tapi si BMX tetap bilang, Tadashi is here. dia kasih lihat video si Tadashi yang bikin si BMX sampai 84 percobaan, dan ternyata maksud si BMX, si Tadashi ada di sini, artinya hasil karya si Tadashi ada di BMX itu sendiri. Dan si BMX ini ngelambangin ideologinya si Tadashi yang selalu mau bantuin orang, atau apalah, if that makes sense. Basically si BMX bilang si Tadashi masih hidup, soalnya hasil karya si Tadashi masih ada. Tiba-tiba temennya datang, terus si Betty Goth ABG, si Taylor Swift suruh si Hiro lihat sesuatu lagi. Ternyata pilot yang mati masuk ke dalam teleporter itu anaknya si Callahan, namanya Abigail. Dan si Callahan mau balas dendam sama si Cray atas kematiannya. Soalnya pas si saintis bilang mesinnya ada masalah, si Cray-nya kayak, Don't worry about it. Just do it. besok harinya, si Cray lagi pembukaan gedung baru dia, tapi tiba-tiba si Callahan datang buat hancurin. Si Hiro DKK langsung samperin sama Tok no Jutsu gitu, tapi kali ini nggak guna. Si Callahan kurung mereka semua, terus si Hiro cuma bilang, woi pakai otak lu. Dan mereka langsung bisa bebas semua. Ya artinya mereka selama ini berantem nggak pakai otak. Si Hiro abis itu suruh mereka nggak usah ambil topengnya, rusakin aja microbotnya sampai dia nggak punya lagi. Dan berhasil. Si Callahan kalah. Pas mereka mau kabur, si BMX ngeliat ada tanda kehidupan di dalam portalnya. Terus si Hiro kayak, She's alive in there. Someone has to help. ya ini kata sama yang si Tadashi bilang sebelum dia mati geblek. Mereka masuk, dan beneran, di dalam ada anaknya si Callahan yang sama masih hidup. Pas mereka mau keluar tiba-tiba,
si BMX jadi nggak bisa terbang lagi. Dia cuma bisa nembak tangannya buat selamatin si Hiro sama si Abigail. Terus si Hiro-nya kayak, I can't lose you two. oke sorry guys, gue tahu ini scene yang sedih. Tapi gue baru sadar, kok mukanya BMX rada mirip sama... mereka berhasil kabur, sama pas banget teleporternya langsung hancur. Imagine kalau si Hiro nge-beaching lebih lama anjir. Dia bakal terjebak di dalam selamanya. Si Abigail selamat, si Callahan ditangkap, dan si Hiro jadi bocil umur 14 yang udah kuliah. Pas dia lagi taruh tangannya si BMX, ternyata ada chipnya si Tadashi, yang somehow si BMX bisa keluarin. Jadi si Hiro bikin ulang si BMX, dan... mereka sekarang jadi superhero yang namanya Big Hero 6. Dah tamat. Di after credit scene-nya kita lihat ada si Stanley. Oke, buat lo pada yang nggak ngerti kenapa di film Disney ini ada cameo si Stanley. Soalnya cameo Stanley kan biasanya cuma ada di film Marvel. Gue baru tahu ternyata Big Hero 6 itu berdasarkan dari komik Marvel. Dan komiknya itu bener-bener aneh. Bukan aneh doang, tapi aneh dengan full caps. Jadi si Hiro, sama kayak yang sekarang, bocil jenius yang bisa bikin robot-robot gitu. Tapi di sini nama dia Hiro Takachiho, bukan Hiro Hamada. Dan dia selalu ditemenin sama temen atau bodyguard atau pembantu dia. Namanya, ya bener, si BMX. Dan si BMX ini robot mafia yang bisa nyala kalau dikasih air. Sama dia juga bisa berubah jadi naga. Oh ya, si BMX ini juga dibuat pakai memori bokapnya si Hiro yang udah gak ada. Artinya BMX punya memori, pikiran, sama kepribadian yang sama kayak bokapnya yang udah mati. Sama mamanya si Hiro gak tahu sama hal ini sama sekali. Amin, lu coba lah bandingin aja desainnya. Sebelum si BMX itu robot marshmallow yang cewek-cewek demen, ternyata desain aslinya kayak gini. Temen-temen dia juga punya kekuatan yang beda banget sama versi DC-nya. Gue jelasin kekuatannya si Taylor Swift aja, supaya nggak kelamaan. Basically, kekuatan dia kantong ajaib Doraemon. Dan dia bisa keluarin barang apa aja dari tasnya. Kayak minuman, selimut anti lahar, sama bahkan dia bisa ambil pistolnya si Mr. Fantastic yang lagi di galaksi Andromeda. Ini komik juga cuma ada 3 isu. Jadi ceritanya nggak jelas banget sama buru-buru. Terus di tahun 2008, ini komik sempet relaunch lagi. Tapi dengan art style yang bagus menurut gue. Tapi udah cukup bahas komik aslinya. Ceritanya nggak jelas sama nggak worth it buat dibaca. Oh ya, gue juga mau review rencana jahatnya si Callahan. Jadi dia mau balas dendam sama si Aleister Crowley, soalnya dicelakain anaknya. Dan dia mau balas dendam dengan cara bakar gedung pamerannya, sama curi microbotnya si Hiro. Padahal dia nggak tahu tuh microbot tahan ledakan atau kagak. Terus hancurin semua pencapaiannya si Crowley, sama bunuh dia. Gue rate-nya penjahat 4 dari 10 deh. Klise banget. Dia tipe-tipe orang yang, gue sengsara, jadi orang lain harus sengsara. Amin rencana dia masuk akal secara emosional. Tapi secara logika, rada gak masuk akal sama munafik. Apalagi buat orang sepinter dia. Jadi dia salahin si Crowley udah bunuh anaknya. Tapi dia sendiri rela bunuh semua murid dia. Sama salah satu muridnya masih umur 14. Sama celakain orang yang ada di sekitar bangunannya si Crowley. Bahkan dia gak merasa bersalah sama sekali sama kematiannya si Tadashi. Dia bukannya pakai kepintaran dia buat bantu cari anaknya. Tapi malah bunuh semua orang yang halangin dia. Kayak beda banget sifatnya pas pertama kali ketemu. Sama pas dia ke-reveal si topeng. Oke, waktunya gue rate. Bentar, gue ada announcement lagi. Buat kalian yang komen sesuatu quirky atau freaky, atau enggak yang lucu lah ya, gue bakal shoutout kalian sama komen kalian di akhir video gue. Buat video Toy Story kemarin, pemenangnya si Abang Neonus yang komen, Woody mendapatkan backshot dari Buzz. Muka kaget, muka kaget. Oke, waktunya gue rate. Gue rate nih film 6 Verator dari 10. There's no way that... Hey now, don't look at this.